You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every Shelin, lo ngapain di sini? Tanya Kiara gugup. Kok jadi lo yang tanya gue? Kalian udah saling kenal ya? Tanya Shelin. Dehem Ravendra. Lelaki itu langsung memasang wajah datar kembali dan pergi meninggalkan mereka berdua. Kini hanya ada Kiara dan Shelin saja. Kiara berusaha memasang wajah sedatar mungkin agar tidak kelihatan jika dia sedang gugup. Lo salah lihat. Tadi Kak Ravendra cuma tanya gue anak baru itu ya, gitu. Untuk apa dia nanya gitu? Ya mana gue tahu. Tanya aja sendiri sama Kak Ravendra. Udah gue mau ke kelas dulu, ujar Kiara. Kiara, tungguin gue. Oh iya kita hari ini disuruh ngumpul di ruang OSIS. Hah, untuk apa? Gue nggak mau ah. Kiara, nama lo itu udah tertera di sana jadi lo harus datang. Ketus Shelin, itu kan ide lo. Gue nya nggak mau. Tapi tetap aja lo harus ke ruang OSIS ikut gue. Atau Kak Arga sendiri yang jemput lo nanti. Kiara kesal sekali. Dia emang tidak pernah niat gabung di organisasi. Baginya terlalu ribet. Dan juga tidak menyenangkan baginya. Dari sekolah sebelumnya dia juga ditunjuk sebagai wakil ketua OSIS namun dia langsung menolak. Entah kenapa Kiara benar-benar tidak meminatinya. Kenapa sih semua orang rebutan untuk jadi bagian dari OSIS? Tanya Kiara. Biar mereka punya kuasa dan juga dikenal satu sekolah. Cuma itu aja. Tanya Kiara. Mungkin. Gue sendiri nggak begitu tertarik namun karena ketosnya Kak Arga jadi gue tertarik banget. Apalagi jika Kak Ravendra juga menjadi bagian OSIS. Pasti bisa-bisa satu sekolah daftar jadi anggota OSIS. Jelas Shelin dengan tertawa. Aneh banget. Gerutu Kiara. Kami telah melakukan vote untuk pemilihan wakil ketua OSIS. Dan kandidat yang terpilih ada 3 orang. Yang pertama ada Kiara dan yang kedua Eko. Ketiga Diandra. Jelas Arga. Jadi, di kotak ini adalah penentu siapa pemenangan dari ketiga kandidat tersebut. Ah, apa gue bilang lo pasti kepilih jadi kandidatnya. Gue tersingkir. Tapi nggak apa-apa karena ada lo. Ujar Shelin tersenyum lebar. Kiara hanya memutar bola matanya malas. Dia benar-benar tidak minat dengan semua ini. Bahkan dia berdoa agar dia tidak memenangkan pemilihan ini. Perhitungan telah dimulai. Nilai ketiganya bersaing cukup ketat. Karena selisihnya hanya 1 dan 2 saja. Setelah 5 menit kemudian, nilai Eko dan juga Kiara imbang sedangkan Diandra telah ketinggalan jauh sekali. Akan tetapi kini, kertas pemungutan suara telah habis dan dinyatakan. Kiara dan Eko imbang, karena kertasnya telah habis. Jadi saat ini poin keduanya imbang. Ujar Arga. Gue belum ngasih suara. Ujar Ravendra dari balik pintu. Dia langsung berjalan memasuki ruangan dan memberikan kertas itu kepada Arga dengan tatapan yang datar. Kenapa baru lo kasih? Bukankah dari tadi semuanya sudah mengumpulkan kertas ini? Yang lo butuhin 1 suara lagi kan untuk menentukan pemenangnya. Jadi gue kasih. Pilihan suara gue. Oke, Arga menerima kertas tersebut dan langsung membukanya. Kini tiba-tiba saja raut wajah Arga menjadi kesal karena yang dipilih oleh Ravendra adalah Eko jadi otomatis Kiara. Tersingkir. Alhamdulillah. Suami gue pahlawan gue. Gumam Kiara bersorak gembira di dalam hatinya. Eko. Teriak Arga. Yes. Eko langsung bangkit dan menuju ke depan. Selamat ya sudah menemukan wakil ketua lagi. Ujar Ravendra menyeringai dan langsung meninggalkan tempat itu. Kiara juga ikut berlari dan mengejar Ravendra. Dia langsung menarik tangan lelaki itu dan tersenyum lebar membuat Ravendra menaikkan satu alisnya dan menepis tangan Kiara. Ngapa lo senyum-senyum gitu? Tanya Ravendra. Makasih ya sudah loloskan gue dari anggota OSIS. Gue seneng banget. Ark, sialan. Kenapa lo senang? Seharusnya kan lo marah sama gue. Protes Ravendra. Maksudnya, tanya Kiara tidak mengerti. Niat Ravendra adalah menggagalkan rencana Kiara yang ingin sekali dekat-dekat dengan Arga. Akan tetapi kenyataannya malah sebaliknya. Wanita itu terlibat sangat bahagia karena tidak terpilih. Membuat Ravendra menggaruk keningnya yang tidak gatal. Ah, sudahlah, minggir lo. Jangan dekat-dekat gue kalau nggak mau gue berbuat kasar sama lo. Ketus Ravendra dengan tatapan tajam.
Kenapa sih itu curut? Ah bodo amat, yang penting gue nggak jadi anggota OSIS lagi. Gue bahagia syalalalala. Kiara langsung berjalan menuju kelasnya dengan langkah yang dia buat menjadi lebih lebar karen bahagia. Au, Kiara terjatuh saat menabrak seorang lelaki. Maaf, gue nggak sengaja. Lelaki itu membantu Kiara untuk berdiri. Au, silau, bidadari dari mana lagi ini Tuhan? Sungguh nikmat yang luar biasa. Gumam Ken dengan manik mata yang tidak dapat terlepas dari menatap Kiara. Kak, kenapa ya? Ada yang aneh sama wajah gue? Tanya Kiara. Enggak kok, kenalin, nama gue Ken. Lelaki itu mengulurkan tangannya dan dibalas oleh Kiara. Kiara, sahut Kiara dengan tersenyum manis. Jadi gini rasanya, ujar Ken. Rasa apa kak? Tanya Kiara polos. Rasanya memegang tangan calon istri, ujar Ken dengan tertawa kecil. Hahaha, temennya Kak Raven pasti ini sama anehnya soalnya. Batin Kiara, udah makan belum? Tanya Ken. Sudah. Kok sudah sih? Kan belum gue suapin. Protes Ken lagi dengan tertawa. Kan gue punya tangan kak. Iya. Dijaga ya untuk salim nanti pas selesai kita akad. Haikal yang melihat temannya memulai aksinya itu, langsung mendekat dan mengusap kasar wajah Ken tersebut hingga lelaki itu terlihat kesal. Haikal tersenyum ke arah Kiara. Jangan didengerin ya sayang. Siapa namanya? Tanya Haikal. Sama aja ternyata. Batin Kiara. Kiara kak. Oh Kiara ya. Jangan didengerin ya si Ken. Dia mah emang nggak jelas orangnya, kalau yang jelas cuma babang Haikal seorang. Ujarnya. Menaikkan satu alisnya. Iya udah kalau gitu Kiara pamit ke kelas dulu ya kak. Permisi. Kiara langsung berlari dan meninggalkan dua lelaki tersebut. Dia cukup senang dengan candaan mereka, namun Kiara takut jika terlalu lama dengan mereka bisa keceplosan dan lebih parahnya si Ravendra datang lalu bergabung. Makin membuat Kiara mati kutu. Kiara menghela nafasnya dan langsung masuk ke dalam kelas. Dia duduk di kursinya dan memainkan ponsel. Tidak berselang lama akhirnya guru masuk ke kelas dan jam pelajaran pun dimulai. Kiara terus memperhatikan pelajarannya dengan baik. Kiara, nama lo cukup unik untuk orang kampung, bisik Alena. Kiara langsung melirik ke arah wanita yang baru saja membisikkan sesuatu ke telinganya. Maksud lo apa? Ingat ya, lo anak baru di sini jadi jangan kecaperan. Soalnya gue alergi lihat tipe cewek kayak lo. Alena memegang rambut indah Kiara dan memutarnya. Selagi gue masih bisa memakluminya maka lo aman. Jika gue sudah benar-benar muak maka abis lo gue buat. Emangnya gue salah apa? Ini hari kedua lo dibonceng sama Kak Arga. Sekali lagi gue lihat lo masih dibonceng sama dia. Maka lo sendiri bisa lihat apa yang akan gue lakuin nanti. Jauhi Arga dan Ravendra. Gue nggak ada dekat dengan dua orang itu. Itu kata si cewek caper nggak punya muka. Makanya selalu cari muka. Selagi gue masih baik hati ngasih lo peringatan maka jangan nguji kesabaran gue. Shelin langsung masuk ke kelas dan melihat Alena duduk di kursinya. Dia menatap tajam ke arah Alena dan wanita itu dengan wajah yang acuh langsung pindah. Setelah itu Shelin langsung duduk di kursinya dan menatap ke arah Kiara. Dia bicara apa sama lo? Dia ngancem lo? Tanya Shelin. Enggak kok. Emang orangnya suka ngancem apa? Tanya Kiara. Dia sok paling berkuasa di kelas. Tapi gue nggak takut sama tuh anak. Dia kaki tangannya kakak kelas si Keisha. Makanya gayanya songong banget. Keisha. Iya. Keisha sekelas sama Kak Arga dan juga Ravendra. Siapapun cewek yang dekat sama dua orang itu maka akan berhadapan langsung sama Keisha. Dan menjadi korban bully selanjutnya. Sebab itu gue ngelarang lo deketin dua lelaki itu. Terus kenapa lo terobsesi banget sama mereka dua? Nggak apa-apa. Kalau cuma fans doang nggak akan ada masalah sih. Perasaan nggak ada istimewanya dua lelaki itu. Kenapa harus begitu banget sih? Ujar Kiara. Loh banyak dong spesialnya, cuma gue nggak suka sama cara Keisha aja. Dia itu dinobatkan Owin sekolah Pancadharma. Makanya banyak yang ingin gabung ke circle-nya tapi gue nggak minat. Karena pasti cuma dijadikan babu doang. Sudah pada tahu akan jadi babu. Tapi semua orang banyak yang mau gabung ke circle itu. Iya, kata mereka sih nggak masalah asalkan terkenal di sekolah. Gue gini aja cukup terkenal kok, ujar Shelin bangga diri.
Hahaha. Iya kan lo cantik. Gue jadi penasaran sama yang namanya Keisha, ujar Kiara. Keisha, namanya kayak nggak asing deh. Gue pernah dengar di mana ya? Batin Kiara. Oh iya, temennya Kak Ravendra kemarin kan bawa-bawa nama Keisha dan membandingkannya dengan gue. Apa bener Keisha itu yang mereka maksud? Gumam Kiara. Bunyi bel tanda jam pelajaran telah selesai membuat seluruh siswa bersorak gembira. Mereka langsung bangkit dan keluar kelas satu persatu. Kiara dan Shelin hanya menunggu saja hingga benar-benar pintu itu tidak ada yang menghalanginya lagi. Kiara, jalan ke mall yuk. Gue bosen banget di rumah mulu. Boleh. Kapan? Tanya Kiara. Nanti gue jemput ke rumah lo ya. Nggak usah. Kita ketemu di tempat aja ya. Tolak Kiara dengan halus. Iya udah deh. Kalau gitu sampai ketemu nanti ya. Shelin langsung melambaikan tangannya dan memasuki mobilnya. Kiara sedang melihat situasi aman atau tidak untuk dia memasuki mobil Ravendra. Uang sakunya saat ini telah habis maka dari itu Kiara harus nekat untuk pulang bersama Ravendra. Sepertinya aman. Dia mengendap-endap dan membuka pintu mobil Ravendra. Matanya masih terus memantau keluar. Saat tidak ada yang melihatnya dia langsung masuk dan menutup pintu. Lalu dia bernafas dengan lega. Saat manik matanya melirik ke sebelahnya lalu ke belakang dia langsung membulatkan mata dan terkejut. Kiara, tanya Haikal. Di dalam mobil terlihat ada Ravendra dan kedua temannya. Mereka saling menatap dan juga terkejut. Kiara masih mematung di tempat dia bingung harus melakukan apa lagi untuk menghindarinya.